Kita mulai ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi menjelang siang anak-anakku kelas 7B ya. Hari ini bertemu kembali kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini hanya jatahnya yang TMO ya, karena kelompok 2 yang kelompok 1 sudah mengikuti kegiatan PTN. Jadi ini hanya separuh ya. Baik, Bu Eni cek terlebih dahulu. Mas Linggar, siapa yang belum hadir di Teams? Bisa dicek, Mas. Ryan, sudah ada Ryan? Belum, Bu. Ryan belum. Oh iya, Ryan belum. Siapa lagi yang Anja belum? sama Bima juga belum. Oh iya. Oh iya, Mas Kanja sama Mas Bima tadi sudah izin Bu Eni karena itu sedang mengikuti gladi untuk pelantikan OSIS ya. Jadi sudah izin. Berarti ini Mas Ryan ya yang belum ya. Sama ini ya anak-anak, meskipun di sini sudah join, nanti tetap presensi melalui link form yang sudah Bu Eni share seperti biasanya ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Mas Bima nggak ada ya kemarin sudah Mas Bima, gantian siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, Mas Mirza ya, silahkan Mas Mirza. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mas Mirza sudah mau memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kita selama 40 menit kali 2 ke depannya lancar ya. Nah, anak-anak, sebagai warga negara yang baik, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung untuk mengingatkan kita bahwa kita itu mempunyai rasa nasionalisme yang baik ya, seperti itu. Semua dipersiapkan, duduk yang rapi, jangan bergerak-gerak ya, nggak usah berdiri, nggak apa-apa, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung bersama-sama ya. Nanti mic-nya dibuka. Bu Eni share screen terlebih dahulu. Ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Buka mic-nya, nyanyi, buka mic-nya. Lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pupuk rebut kembali. Halo, halo Bandung, semuanya ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Mari pun rebut kembali. Mari pun rebut kembali. Iya. Bisa nggak lagu Halo Halo Bandung tadi tuh? Ya sudah pernah diajari kan? Pernah? Iya, kenapa nggak ikut nyanyi ya? Harusnya ikut menyanyi ya, Halo Halo Bandung. Itu mengingatkan kita akan
rasa nasionalisme kita sebagai bangsa warga negara yang baik. Coba Beni ngetes lagi, selain kita tadi sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, besok pagi tanggal berapa? Besok pagi tanggal berapa? 10 November. 10 November. 10 November itu hari apa? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ya. Nah, besok pagi kita akan memperingati Hari Pahlawan. Nah, itu di lapangan sudah ada latihan upacara. Jadi besok pagi kita akan melaksanakan upacara Hari Pahlawan ya, mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, yang sudah memperjuangkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Oke, baik. Kita lanjutkan ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas apa saja. Perhatikan terlebih dahulu ya. Sebentar, ini share screen terlebih dahulu. Ya. Hari ini kita akan membahas apa? Nah, kemarin materi ini sudah Bu Eni share di grup Teams kelas anak-anak ya. Hari ini kita akan membahas apa Mas Panji? Teks produser, Bu. Iya, oke. Teks, iya. Kok dari kemarin teks produser terus sih? Kamu pengen jadi produser ya, Mas Panji ya? Salah, Bu. Salah ya. Jadi bukan teks produser ya, tetapi teks prosedur. Nah, dari teks prosedur itu apa yang akan kita pelajari? Yaitu dari segi struktur. Ingat-ingat ya, struktur teks prosedur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, KD. Kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Hari ini kita akan membahas KD 3.6 dan 4.6 terkait menelaah dan menyajikan teks prosedur. Nah, untuk lebih jelasnya, ini IPK-nya menemukan struktur dan kebahasaan, menelaah struktur dan kebahasaan, menulis cara membuat sesuatu, kemudian yang terakhir nanti anak-anak silahkan mempresentasikan. Ya, seperti itu. Ini harusnya gampang. Untuk teks prosedur karena ini kan anak-anak kelas unggulan digital ya. Kemarin sudah pernah membuat produk kan? Project sudah pernah? Kelas unggulan sudah membuat project? Udah. Sudah. Projectnya apa kemarin? Jembatan sama Jembatan sama katapult. Oh ya, jembatan sama katapult. Sudah diajari membuat laporan sama guru projectnya? Sudah, Bu. Sudah ya, berarti nanti ketika mempelajari teks prosedur akan lebih mudah ya, karena nanti kita bicara alat-alat, langkah-langkah, dan lain-lain. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Sama seperti yang ada di indikator tadi. Ada 4 yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada menemukan struktur, ada menelaah struktur dan kebahasaan, menulis teks prosedur, kemudian kita akan mempresentasikannya satu per satu. Seperti itu. Nah, itu adalah KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, gitu ya. Nah, anak-anak, ini yang jarang masuk siapa ya? Mas Ryan sudah ada? Halo? Mas Ryan sudah ada? Belum ada juga ya? Kenapa ya Mas Ryan ini? Kemarin TMO ada enggak Mas Ryan, Mas Panji? Atau Mbak Queen, ada enggak Ryan? TMO hari Senin? Ada. Ada. Kenapa hari ini belum ada ya? Apa mungkin lupa ya Mas Ryan ya? Jadi anak-anak selama belum pandemi benar-benar berakhir, kita kan pembelajarannya masih seperti ini ya. Kadang PTM terbatas, kadang masih TMO seperti ini. Jadi jangan dibeda-bedakan ya. PTM masuk semangat, ketika TMO tidak semangat, telat join dan lain-lain. Tidak boleh ya. Baik PTM maupun TMO, pembelajaran secara daring semuanya harus semangat. Tugasnya semua harus dikerjakan. Seperti itu ya. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mengamati sebuah video nanti ya, terkait dengan teks prosedur, kita akan coba siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Pada waktu itu kita membahas apa, Mas?
Sebelum hari ini kita membahas apa? Ada yang bisa? Halo, siapa ini? Sebelum hari ini kita sudah membahas apa? Teks deskripsi, Bu. Oh, teks deskripsi. Ya, siapa ini tadi? Razif, Bu. Mirza. Oh, Mirza, teks deskripsi, ya betul. Jadi sebelum kita masuk pada teks prosedur, kita membahas teks deskripsi, betul sekali Mas Mirza ya. Nah, itu kan tapi sudah beberapa pertemuan sebelumnya Mas. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas pengertian teks prosedur apa belum? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian strukturnya apa? Kebahasaannya apa? Sudah pernah dibahas? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apakah itu teks prosedur, apa saja strukturnya, dan kebahasaannya apa saja. Gitu ya. Oke, baik anak-anak, kita akan masuk pada inti kita hari ini. Nah, sebelumnya silahkan diamati video berikut ini ya. Ini contoh teks prosedur. Welcome back to my channel, Arnold Purnomo again. Perhatikan nanti Benny tanya ya. Bentar. Nama rumahku dan lain-lain, kita akan bikin burger. Cheeseburger. Gampang, enak, tapi sedikit mahal. Mahalnya apa ya? Daging. Saya pakai daging rib eye US dari Amerika. Jadi mahal, lebih mahal. Kenapa? Karena setiap sapi itu berbeda. Ya, sapi Indonesia, sapi US, bla bla bla, mengeluarkan kualitas daging berbeda. Oke, daging rib eye, ada saus tomat, saus sambal, ada mustard, ada soy sauce, ada mayones. Ini saya nggak beli, saya nggak bikin, ini beli semua. Ada roti juga, pakai brioche atau burger bun juga bisa. Beli, bikin sendiri terserah. Ada mentega, ada keju. Ini keju disensor merek cheese. Kan belum di-endorse lagi, udah selesai, kontraknya udah selesai gitu. Tapi ada sisa banyak kejunya, kita akan pakai cheddar. Kalian bisa pakai keju apapun, tapi kalau menurut saya tetap gitu. Ambassador udah lagi. Terus ini kemarin karena di rumah beli steak banyak itu, jadi trimmingan fat atau trimmingan lemak itu nggak dibuang. Jadi saya simpan, tak giling. Ini mesin dari Roxon, saya dikasih specially request karena saya mau bikin burger di rumah. Dan coba bisa kalian lihat di Instagram saya kemarin dan lain-lain, saya bikin burger cewek sama kita bikin sausnya dulu ya, lebih gampang. Ini mayonnaise biasa. Ini 3 sendok, saus tomatnya 1,5 sendok, saus sambal 1 sendok. Kalau minta kamu lebih banyak juga bisa. Udah. Dijon mustard menambahkan acidity. Udah. Dan yang terakhir secret soy sauce. Ini akan menambahkan aroma yang berbeda lagi dan juga rasa yang lebih depth. Udah. Gimana caranya? Ya udah diaduk. Ini kalian bisa simpan lama sekali. Berapa lama terserah kalian. Dan juga jadinya banyak. Kalian kasih kentang goreng, makan, dipping, terserah. Mau pakai apa aja. Dibuka. Kita coba. 1, 2. Ini ada beef fat. Kalau misalnya secara rasio 20%. Ini udah ada fatnya lagi ya. Bacok. Kita pakai daging steak. Daging steak ini kenapa frozen? Karena di freezer. Makanya frozen. Daging ini kita potong dulu seperti ini. Kenapa masih frozen? Ini frozen tapi masih bisa dipotong ya. Bukan berarti frozen yang kayak apa namanya seperti es batu gitu. Mesinnya rusak nanti. Daging ini frozen karena akan digiling dengan mesin ini. Kalau misalnya kalian pakai daging yang room temperature, ini akan jadi gemek.
ya kan? Daging ini kan nggak keras, ya kan? Kalau dimasuk digiling jadi jemek, gitu. Nggak ada tekstur, no texture, nggak jadi spesial tuh burger kalian. Proteinnya akan hancur semuanya. Saya pakai ribeye karena di rumah ada ribeye, tapi kalian bisa pakai campur, pakai chunk, pakai biscuit, pakai flank juga bisa yang menambahkan tekstur lebih lagi. Jadi tuh daging frozen dimasukin, alatnya dinyalain. Jadi, kalau misalnya dagingnya udah room temperature, itu tuh nggak bertekstur, akan jemek dan jusnya akan hilang kemana-mana. See this? Masih juicy nanti. Grinding your meat seperti ini tuh, kalian bisa mengontrol dagingnya apa yang masuk dan juga tergiling di beef patty kalian. Gitu. Kalau misalnya dagingnya tadi nggak beku, nggak semi beku, itu akan jadi basah dan juga banyak, nggak bertekstur. Setelah itu tuh jadinya banyak juga kan, nggak jemek, dicampur sampai semuanya merata menjadi lemak dan daging menjadi satu lagi. Kalau kalian mau bikin meatball dan lain-lain, kalian bisa campur dengan telur, dengan tepung, dan lain-lain. Saya nggak suka dengan itu, karena you need a beef patty yang benar-benar beef, bukan campuran yang lain-lain. Makanya get a quality meat, kalau misalnya kamu bikin, dan juga get a good quality meat. Kita mau beef patty seperti steak juga, masih bertekstur dan juga juicy. Nah, itu tadi sekilas ya, itu hanya untuk memancing saja ya, itu hanya untuk memancing anak-anak terkait teks prosedur itu seperti apa. Nah, dari apa yang anak-anak tadi lihat, ini coba mau tanya, apa yang dibuat oleh Master Chef tadi? Burger. Burger, ya, burger. Kemudian di sana terlihatkah alat dan bahan yang digunakan? Terlihat. Terlihat, ya. Ya, coba Benny mau tanya, sebutkan satu saja ya misalnya. Alatnya apa Mbak Selby? Mbak Selby. Dibuka mic-nya Mbak. Ayo, apa alatnya? Kalau anak-anak kelas digital harusnya sudah bisa membedakan ya mana alat, mana bahan. Bahan itu yang dipakai untuk yang dibuat, kemudian alat itu yang dipakai untuk membuat, gitu. Coba Mbak Selby bisa nggak, Mbak Selby? Coba Mbak Miftah. Alatnya sebutkan satu saja. Tadi mengamati kan? Pisau, Bu. Pisau. Siapa ini tadi? Mbak Miftah. Bintang, Ya? Bu. Oh, bintang. Ya, bagus sekali bintang. Ya, pisau. Tadi gini ya, Master Chef-nya ya. Kemudian bahannya coba Mbak Tabita. Bahannya yang dibuat mau jadi burger apa tadi itu? Mbak Tabita tadi mengamati. Hah? Daging, ya daging sapi pilihan, betul sekali. Nah berarti tadi sudah ada alat, sudah ada bahan ya, meskipun tidak disebutkan semuanya. Langkah-langkahnya ada, coba Mas Mirza. Langkah-langkahnya ada? Ada, Bu. Ada. Pertama tadi harus membuat apa Mas? Terlebih dahulu. Nah, itulah anak-anak, itu adalah sekilas tentang teks prosedur yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada diskusi kelompok. Tetapi sebelumnya, Benny akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa yang akan kalian kerjakan nanti. Ya, ini nanti kalian berdiskusi, mengamati sebuah bacaan teks prosedur, kemudian anak-anak menentukan
Coba diperhatikan ya. Ini adalah LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Lembar kegiatan peserta didik. Nah, di sini kan ada kelas 7B. Anggota kelompoknya siapa saja sudah Bu share tadi malam di grup ya. Ada kelompok pantun, ada kelompok drama, ada kelompok puisi ya. Nah, di sini perhatikan. Nah, di sini amatilah teks berikut ini. Di sini ada teks prosedur ya, mulai dari sini sampai ke bawah sini, sampai ke sini. Nah, apa pertanyaannya? Anak-anak, nih, temukan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Ditemukan. Strukturnya apa saja? Diperhatikan judulnya. Judulnya ada enggak di sini tadi? Dicari. Nah, judulnya ada enggak judul teksnya? Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Tujuannya. Nah, tujuannya apa? Gitu, membuat susu kedelai yang nikmat atau membuat apa gitu ya. Nanti dilihat disesuaikan dengan teks prosedurnya. Kemudian alat dan bahannya apa saja? Nanti dilihat di sini alat dan bahannya ada apa tidak, ya. Kemudian langkah-langkahnya apa saja, penutupnya mana. Kemudian kebahasaannya. Sama seperti ketika kita membahas teks deskripsi ya. Jadi kebahasaannya itu kan ada banyak. Nanti Bu Eni ulang sekali lagi. Ada kalimat perintah. Yang menunjukkan kalimat perintah ada apa tidak, ditulis kalimatnya di sini. Di sini misalnya kalimat perintah ditulis di sini. Kemudian kalimat perintahnya bentuknya mana? Ditulis di sini. Gitu ya. Seperti itu. Nah, cari sebanyak-banyaknya. Nah, perhatikan ini dulu sekarang. Nah, ini tadi sudah ya. Strukturnya ada judul, tujuan, alat bahan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, ini nanti dicari di teks tadi. Kemudian sekarang, nah seperti ini ya. Membuat pupet bobo. Oh, judulnya membuat pupet bobo. Tujuannya apa? Membuat pupet bobo untuk perlengkapan mendongeng. Gitu ya. Alat dan bahan. Maaf ya, ini bahan bukan bahas ya. Nah, alat bahannya apa saja disebutkan. Kemudian langkah-langkahnya apa saja disebutkan. Kemudian penutupnya disebutkan. Penutup itu biasanya ada setelah bagian langkah-langkah. Nah, sekarang kita ke kebahasaan teks prosedur ya. Ini, perhatikan, ada 12 kebahasaan. Kalimat perintah. Masukkan bawang putih ke dalam cobek. Nah, itu. Masukkan itu berarti perintah ya. Kemudian menggunakan bentuk pasif. Bentuk pasif itu yang seperti apa? Yang diawali dengan di. Setelah ditumbuk, nah ditumbuk itu kan berarti pasif ya. Seperti itu. Dan seterusnya. Menggunakan kriteria atau batasan. Jadi misalnya dibatasi ya. Misalnya masukkan bawang merah. Jangan notok. Masukkan masukkan garam, jangan seperti itu saja ya, harus ada batasannya. Nanti satu toples dimasukkan semua, dibatasi ya. Masukkan garam 1 sendok teh garam, gitu. Jadi ada pembatasannya, gitu ya. Gitu. Kemudian menggunakan keterangan cara, keterangan alat nanti dipelajari di materinya masing-masing. Sudah paham sampai di sini anak-anak? Kita masuk ke diskusi kelompok ya. Halo? Ya, Bu. Ya, kalau Bu Guru bertanya, tolong dijawab ya. Baik. Nah, diskusinya silahkan masuk ke ruang Teams-nya masing-masing sebentar. Yang itu ya, beda dengan yang kemarin ya. Jadi yang ini masuknya yang ini ya. Masuknya yang grupnya yang bukan yang 7B ya. Jadi nanti di situ akan muncul grup yang ada namanya Bu Eni ya. Bentar ya. Nah, di sini ya. Nih, ada PPL Bu Eni Bahasa Indonesia. Nah, di sini kan ada channel-channel banyak ya di bawah ini ya. Ya, yang merasa kelompok drama silahkan ngeklik di kelompok drama. Nah, contoh ya. Ini sudah ada di sini.
Nah, LKPD-nya yang harus dibahas apa? Materinya sudah saya share semua. Nah, nanti silahkan di sini. Silahkan mulai diskusi di tempat ini. Bisa dimulai ya? Gue ini beri waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan dibahas untuk LKPD-nya ini. Nanti masing-masing kelompok saya panggil secara acak. Oke? Silahkan masuk ke ruang diskusi masing-masing, dipersilahkan. Silahkan, yuk. Silahkan masuk ke ruang diskusi masing-masing. Silahkan masing-masing ketua kelompoknya untuk memimpin, ya. Silahkan untuk memimpin diskusi dari masing-masing ketua kelompoknya. Kelompok Bima belum ada ya, Bima digantikan Bintang atau Panji. Silahkan dipimpin ya, Mas Bintang atau Mas Panji. Yang kelompok apa? Drama. Karena Mas Bima kan belum ada ya. Ya, sudah mulai berdiskusi. Ini ada kelompoknya Mas Muklis ya. Yuk. Didiskusikan dari bacaannya tadi, teks prosedurnya mana yang termasuk judulnya, mana. Silahkan. Ini kelompoknya Mas Mirza, sudah masuk ke diskusi kelompok puisi. Ini kelompok pantun dan kelompok drama mana ya, kok belum? Kalian diskusinya di mana, Mas? Yuk, silahkan. Kelompok drama, Muklis sudah masuk. Kelompok pantun belum ada yang masuk nih. Ini kok anggotanya tiga doang, Bu. Kok tiga aja? Kelompoknya itu. Kelompoknya tiga, masing-masing ada 6 ya. Yuk, silahkan berdiskusi dulu 15 menit ya, menentukan mana strukturnya, mana kebahasaannya. Ayo kelompok pantun mana ini? Belum masuk ya? Ya, silahkan, ini notifnya sudah keluar ya. Yang diskusi, yuk
Yang belum masuk diskusi silahkan masuk. Ya, kelompok pantun sudah masuk Miftah ini. Yang lain mana? Ini kelompok puisi sudah. Ya, silahkan dibuka dulu LKPD-nya. Kemudian ditentukan mana yang termasuk judulnya. Ditulis di kertas dulu nggak apa-apa, terus nanti dibaca ya. Ya. Kesepakatan dulu judulnya yang mana gitu di grup, di ruang diskusi ya. Ya, judulnya yang mana? LKPD-nya dibuka dulu semuanya. Silahkan kelompok drama. Ayo waktunya ya 10 menit lagi. Nih Mirza kelompok puisi, saya tulis aja ya. Judulnya apa? Ditulis. Saya saling didiskusikan di diskusi ya. Kok ini gimana, ini gimana? Diskusi LKPD-nya sudah dibuka apa belum yang Bu Eni share? Buka dulu LKPD-nya ya. Nah, tuh Mirza, tujuannya apa? Ayo, ini Mas Mirza sudah menanyakan, teman-teman mana tujuannya? Yuk dijawab. Coba Beni share screen yang kelompoknya siapa ini? Kelompok puisi. Yuk. Ya, kelompok puisi. Ya, banyak sekali. Yuk, ini tujuannya, baru sampai tujuan ya. Yuk. Kelompok lain jangan mau kalah. Ayo, yang aktif diskusinya nanti akan ada tambahan nilai ya. Kalau yang pasif nanti nilainya ya itu saja. Yuk, nih sudah mau muklis nih kelompoknya muklis. Nanti semua siap ya untuk menyampaikan. Ini kelompoknya Mas Bintang, Mas Noval.
Yuk, lanjut. Tiga menit lagi ya. Ini masih berdiskusi banyak sekali. Ya, ini kelompok pantun sudah sampai penutup. Satu menit lagi. Yuk, yang sebagian mengerjakan yang struktur, sebagian yang mengerjakan kebahasaan. Yuk, bagi tugas ya. Ini kelompoknya Bintang masih belum selesai diskusinya. Sudah? Silahkan kembali ke sini lagi, on-kan kameranya. Yuk, silahkan kembali ke sini. Waktunya sudah habis, silahkan di-on-kan kameranya. Yuk, silahkan di-on-kan kameranya, kembali ke sini lagi. Ya. Silahkan. Ya, di-on-kan. Tandanya sudah kembali ya. Silakan di-on-kan dulu kameranya. Ya, ini kelompoknya Mas Naufal masih diskusi ya? Kelompoknya Mas Naufal masih diskusi. Sudah ya, yuk kembali Mas Naufal. Kelompoknya Mas Naufal itu kelompok berapa? Silakan kembali ke sini. Baik, ya. Sudah selesai ya, masing-masing kelompok sudah mengerjakan, menemukan struktur maupun kebahasaan dari teks prosedur yang tadi. Kita mulai terlebih dahulu untuk strukturnya, coba kita ke kelompoknya. Sebentar ya. Ini ke kelompoknya pantun dulu. Pantun itu Miftah kan? Miftah ya? Kelompok pantun siapa? Koordinatornya siapa? Ya, kelompok pantun silahkan disampaikan. Kelompok pantun dulu. Atau kelompok drama dulu? Siapa kelompok drama diwakili oleh siapa? Mas Panji? Panji, Bu. Oh ya, silahkan Mas Panji. Rambutnya Cang Ganteng. Besok dipotong ya, coba bagus ya. Mas Panji, ya. Yuk Mas Panji, sudah silahkan dibacakan dulu. Tuh sih. Ya.
Cara membuat obat tradisional insomnia, Bu, judulnya. Oh, cara membuat obat tradisional insomnia itu apanya, Mas? Alat dan bahan Mm-mm. Alat dan bahan 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Mm-mm. Air 600 cc air, Mm-mm. 3 penumbuk, 4 panci. Langkah-langkah 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Rebus semua dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air terisi 300 cm. Minum selagi hangat. Kemudian penutupnya mana? Penutupnya nggak ada. Penutupnya ada, Mas? Lupa? Belum selesai tadi? Gak ada. Oh, belum selesai. Ada yang mau menambahkan kelompoknya siapa tadi ya? Ali Ridho. Ali Ridho ya? Kelompok Mas Ali Ridho. Ada perbedaan dengan kelompoknya Mas Panji? Penutupnya itu bahan untuk membuat ramuan ini mudah didapat dan harganya pun tidak mahal, serta cara membuatnya pun tidak susah. Oh iya, terima kasih. Mas Linggar dari kelompok apa, Mas? Kelompok pantun. Oh, kelompok pantun. Oke, jadi tadi dari kelompok drama ada tambahan dari Mas Linggar ya. Tadi kelompok drama belum sampai pada penutup. Ini ditambahi dari kelompoknya Mas Linggar. Jadi mudah didapat dan lain-lain tadi ya Mas Linggar ya. Gitu. Untuk yang struktur lainnya sama Mas Linggar? Mulai dari judul sampai langkah-langkahnya sama? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke struktur dan kebahasaan. Kita masuk ke kebahasaan ya. Ya, kelompok mana yang sudah kebahasaannya? Coba. Bentar ya. Kita lanjutkan ke kebahasaan ya. Kelompok yang lain ganti kelompok puisi. Silahkan disampaikan kebahasaannya. Ini pancing ya. Tadi di situ adakah kalimat perintahnya? Siapa puisi? Mirza apa Mirza? Bu, salah grup itu Bu. Tapi aku ikut yang ini Bu. Iya, nggak apa-apa. Silahkan yang ini. Kebahasaannya sudah menemukan belum Mas Mirza? Satu saja. Bentar. Kita lihat dulu Bu. Kalimat perintahnya ada Mas? Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Ya, kalimat perintahnya ditunjukkan dengan kata apa? Tambahkan. Betul, sip. Ada lagi Mas? Bentar, Bu, tak cari dulu Bu. Oh, tak cari dulu. Tadi salah kelompok gimana maksudnya? Dia masuk kelompok lain? Iya Bu. Lah kemarin belum tak download Bu fotonya. Oh ya sudah, belum di-download. Oke, silahkan. Selain itu, yang lain mau menambahkan selain Mas Mirza, nggak usah takut salah, nggak apa-apa salah ya. Tadi dari Mas Mirza sudah menyampaikan ada satu kebahasaan yaitu kalimat perintah, tambahkan, gitu ya. Betul sekali. Ada yang lain selain tambahkan kalimat perintah? Aku Bu. Noval, yes, Noval. Apa Le? Temukan struktur dan kebahasaan teks di deskripsi di atas dengan tepat. Apa Le? Diulang Mas. Temukan struktur dan kebahasaan teks deskripsi di atas dengan tepat. Hari ini kan kita membahasnya teks prosedur Mas Noval. Kalau teks deskripsi kan sudah pertemuan sebelumnya ya. Hari ini kita membahasnya teks prosedur ya Mas Noval. Yang lain silahkan. Ada? Tidak ada. Baik, nanti untuk tugasnya yang menentukan, menemukan, dan menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur, tugasnya selengkapnya tolong nanti dikirim LKPD-nya ke grup tim ini ya. Masing-masing kelompok perwakilan satu-satu silahkan
Nanti ditulis anggota kelompoknya, kemudian LKPD-nya dikirim ke grup tim ya, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, Bu. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya ke kegiatan berikutnya. Tadi anak-anak sudah menemukan strukturnya, sudah bisa menelaah strukturnya, sudah bisa menemukan kebahasaannya, meskipun baru sedikit nggak apa-apa ya. Sekarang kita lanjutkan menulis teks prosedur. Anak-anak kelas digital harusnya sudah pernah membuat laporan ya. Nah, sekarang bebas, silahkan mau membuat prosedur tentang apa, silahkan yang simple saja. Nanti siapapun yang Bu Eni tunjuk harus siap. Silahkan ditulis di buku tulis, misalnya membuat mie instan, gitu juga boleh ya. Jadi lengkap, ada judulnya, ada alat dan bahannya, dan seterusnya. Bisa ya? Silahkan Bu Eni beri waktu 10 menit membuat apa? Prosedur melakukan sesuatu boleh, membuat sesuatu boleh. Melakukan sesuatu itu contohnya apa? Cara mengambil uang di ATM, gitu bisa. Jadi tidak harus selalu membuat ya, tidak harus selalu membuat. Mau membuat juga boleh. Silahkan, ini kerja individu ya, tidak kelompok. Kalau tadi sudah kelompok, sekarang kerja individu, silahkan menuliskan prosedur membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, tetap on kamera, silahkan dikerjakan di buku tulis dulu, nanti dibacakan satu persatu. Silahkan, 10 menit dari sekarang ya. Nanti semua harus siap kalau ditunjuk ya. Tidak boleh kelasan, harus aktif. Silahkan ditulis di buku bahasa Indonesianya masing-masing. Yang sederhana saja, tidak usah yang sulit-sulit. Boleh sambil dilihat lagi strukturnya, kebahasaannya, dilihat lagi ya, sambil membuat, sambil dilihat. Mau cari referensi di Google juga boleh, nggak apa-apa. Oh, judul itu yang seperti apa toh? Oh, alat sama bahan itu bedanya yang di mana toh? Seperti itu ya. Boleh. Mau pakai yang laporan apa kemarin itu, proyeknya dibuat teks prosedur juga boleh.
Sudah selesai? Sudah selesai apa belum? 3 menit lagi ya. 3 menit lagi semua siap untuk membacakan hasil pekerjaan. Mirza sudah Mirza? Udah, Bu. Oke. Sudah. Sudah ya semuanya? Silahkan disiapkan. Coba sebelum Bu Eni tunjuk, adakah yang mau membacakan teks prosedur yang dibuat? Silahkan. Yuk, raise hand boleh atau langsung saya Bu, gitu juga boleh. Yuk, silahkan, ayo. Semua on kamera ya. Ini saya hafal loh, yang nggak on kamera siapa? Yang on kamera siapa saya hafal. Ya, adakah yang mau membacakan? Teks prosedurnya kecil lah, anak-anak project mah kan sudah sering membuat laporan. Yo, nggak usah takut salah, nanti kalau salah Bu Eni betulkan. Ayo, silahkan siap. Linggar bagus. Mas, tentang apa? Ya, Mirza nanti ya, habis Mas Linggar. Oke, silahkan Mas Linggar dulu. Linggar dulu ya Mas Mirza. Ya. Judulnya cara membuat telur mata sapi. Iya, telur mata sapi. Terus? Alat dan bahannya telur, garam, minyak, wajan. Langkah-langkahnya. Nggak pakai kompor, Mas? Nggak pakai kompor ya? Pakai. Lupa toh, iya. Terus? Nyalakan kompor, lalu tuangkan minyak wajan dan tunggu hingga panas. Ambil 1 telur dan pecahkan telur ke wajan. Tambahkan garam secukupnya. Tunggu hingga matang. Matikan kompor jika telur sudah matang. Tiriskan telur sampai minyaknya menghilang. Udah. Itu aja ya. Oke, kalau kita berbicara teks prosedur kan berarti harus lengkap ya sesuai dengan strukturnya. Kalau dari kebahasaannya oke sudah menggunakan kalimat perintah ya, cuma belum tujuannya sudah disampaikan Mas Linggar sama penutupnya? Belum Bu. Belum ya, lupa, sering kelupaan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Linggar, nanti akan mendapatkan nilai plus dari Bu Eni ya untuk Mas Linggar. Silahkan Mas Mirza berikutnya tadi yang sudah raise hand. Cara memasak mie instan Bu. Goreng apa? Kuah ini? Goreng. Ya, terus? Alat dan bahannya mie, panci, air, sama kompor. Ya. Didihkan air, terus buka bungkus mie instan. Masukkan dalam air yang sudah mendidih. Buka bumbu mie instan lalu tuangkan ke wadah yang tersedia. Ya. Lalu angkat mie. Lalu campurkan mie dengan bumbu. Ya. Lalu selesai Bu, udah. Sudah siap disajikan ya. Kompornya sudah dinyalakan Mas Mirza? Ya Bu, kompornya dimatikan Bu. Apa Mbak nyalakan tadi? Apa sudah dinyalakan tadi?
Belum, nggak ada itu Bu kompor itu. Hah? Oh, ini ada. Iya, Kompor kompornya kan punya belum. Kompornya sudah dinyalakan? belum. Nah, tiba-tiba mateng ya, kompornya nggak dinyalakan, ya kurang teliti ya. Terima kasih Mas Mirza sama ya. Rata-rata kurang tujuan, kurang penutup ya. Nanti ditambahi ya Mas Linggar dan Mas Mirza. Oke, tadi ada yang raise hand lagi Mas Naufal ya. Silakan Mas Naufal Gani. Naufal, mic-nya dibuka dulu Mas. Bentar, Bu. Ya tadi raise hand kan? Sudah selesai belum Naufal? Atau sambil menunggu Mas Naufal? Oke, sudah? Oh, saya Bu. Sudah selesai Mas Naufal? Sudah, Bu. Ayo dibaca dong. Judulnya Hmm? teh manis, Bu. Judulnya jangan teh manis karena kita teks prosedur Cara kan harus membuat teh manis. ya cara membuat teh manis, betul. Yuk lanjut. Bahannya 1 buah gelas, 1 buah sendok, 1 buah teh celup, sama 500 ml air hangat. Lanjut. Cara pembuatannya, masukkan air ke dalam gelas yang sudah disediakan, air hangat. Masukkan gula, Ya. masukkan teh, lalu celup-celupkan teh sampai menghasilkan warna kemerahan. Ya. Kemudian aduk teh dengan sendok sampai gula larut. Ya. Setelah selesai, teh siap dihidangkan. Oh iya. Terima kasih. Lagi-lagi nggak ada tujuan sama penutup. Adakah yang membuat lengkap strukturnya, ada tujuannya, ada penutupnya? Mbak Miftah sudah Mbak? Mbak Miftah? Belum tujuannya Bu. Belum. Siapa lagi? Bintang sudah Bintang? Sama semua Bu, nggak usah. Loh, kok belum? Susah ya membuat itunya, membuat tujuan sama penutup ya? Ya, nanti kita pelajari Ya, lagi ya. tapi Gimana? Gimana Bintang? sudah tapi buatnya sama. Sudah tapi membuatnya sama maksudnya gimana? Belum ada tujuan sama penutupnya? Belum. Oh ya, berarti di sini kurang tujuan sama penutupnya ya. Nanti dibaca-baca lagi ya. Bagaimana cara membuat tujuannya, bagaimana cara membuat penutupnya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah membahas struktur, menemukan kebahasaan, menelaah struktur, menelaah kebahasaan, bahkan sudah bisa membuat teks prosedur meskipun masih belum lengkap. Gitu ya. Jadi siapakah yang bisa memberikan kesimpulan untuk bukan pembelajaran ya, tapi materi. Masih kita menyimpulkan materi. Coba. Mas Linggar coba bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini tuh bagaimana Mas Linggar? Membuat teks prosedur. Membuat teks prosedur. Kemudian membuat teks prosedur yang seperti apa Mas? Yang lengkap dengan apa tadi yang kita bahas di awal? Struktur dan Kebahasaan. Struktur dan kebahasaan. Ya, terima kasih Mas Linggar. Hari ini sudah membuat kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bertanya, tidak apa-apa. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, berarti pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelumnya, kalau tadi Mas Linggar sudah menyimpulkan dari segi materi yang kita pelajari hari ini, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Siapa ini? Muklis. Silahkan Mas Muklis. Hari ini kita telah membahas struktur teks dan kebahasaan teks prosedur, Bu, serta bagaimana menulis teks prosedur. Oh ya, hari ini kita sudah membahas struktur,
kebahasaan dan bagaimana cara membuat teks prosedur. Nah, itu ya, berarti ada berapa hal Mas yang kita pelajari hari ini Mas Muklis? Ada berapa hal yang kita pelajari? 1 struktur, 2 kebahasaan, yang ketiga apa? Menulis teks prosedur. Berarti hari ini kita sudah dapat 3 pembelajaran, 3 materi yang sangat menyenangkan ya hari ini ya. Nah, baik. Nah, sekarang anak-anak sebelum berakhir silahkan anak-anak dikerjakan soal evaluasi yang ada di tim sekalian masing-masing. Jadi di situ ada soal evaluasi. Kalau kemarin bentuknya itu pilihan ganda, hari ini soal evaluasinya bentuknya uraian. Ada 5 soal uraian, nanti silahkan dikerjakan ya. Setelah ini dikerjakan. Nah, nanti kalau misalnya setelah mengerjakan, Bu Eni koreksi hasilnya, ada yang masih belum mencapai KKM. Nah, kita ingat dulu KKM kita berapa bahasa Indonesia? 70. 70? 75 ya, Mas Noval ya. Jadi nanti kalau ada yang belum mencapai 75, silahkan nanti mengerjakan ulang lagi. Ya, mengerjakan ulang. Nah, nanti kalau mengerjakan ulang kok masih nilainya kurang, nanti akan kita adakan tambahan pembelajaran terkait materi yang tadi kita pelajari. Nah, bagi anak-anak yang sudah mencapai 75 atau lebih, nanti akan ada tambahan soal-soal yang lebih hot, lebih sulit lagi. Begitu ya? Baik. Nah, anak-anak silahkan kita akan melaksanakan refleksi bersama. Silahkan sebelum ke Bu Eni, silahkan ada yang mau refleksi pembelajaran kita hari ini bagaimana? Nah, refleksi itu apa toh Bu? Refleksi itu kesannya bagaimana pada pembelajaran hari ini? Kesulitan-kesulitan apa yang kalian alami pada pembelajaran hari ini? Silahkan. Ada yang mau menyampaikan, silahkan. Ada yang mau merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa? Tidak usah menunggu ditunjuk, ya? Oke, Queen Malika. Silakan Mbak Queen. Pelajaran hari ini ada yang sulit dipelajari, Mbak? apa? Ada yang apa? Menurut Mbak Queen? Yang awal dipelajari itu sih. Apa? Ya Allah. Struktur. Apa kebahasaan? Apa ketika menulis teks prosedurnya? Struktur sih. Struktur. Susah yang bagian struktur yang mana Mbak yang susah? Apakah sama dengan Mas Mirza, Mas Linggar? Tadi kan ketika membuat teks prosedur mereka lupa belum membuat tujuan dan penutupnya. Apakah sama seperti itu Mbak Queen? Iya Bu. Ya, jadi rata-rata susah membuat tujuan dan penutup ya, nanti dipelajari lagi untuk materi struktur khususnya pada bagian tujuan dan apa tadi? Penutup ya, seperti itu. Baik. Nah, anak-anak hari ini cukup sampai di sini ya untuk teks prosedur. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Saya mau tanya dulu, Mas yang belum bersuara, Mas Reski. Halo Mas Reski Aditya. Ya. Hal menarik apa yang Mas Reski dapatkan pada pembelajaran teks prosedur hari ini, Mas Reski? Tadi Mas Reski membuat apa? Membuat teks prosedur judulnya apa, Mas? ST. Oh, es teh ya, siang-siang es teh seger ya Mas Reski ya. Bagaimana Mas? Kesulitankah atau senang membuat teks prosedur es teh? Senang Bu. Senang ya, meskipun dalam bentuk tulisan. Nanti realnya silahkan beli ke toko sebelah ya, ke warung sebelah ya Mas Reski ya. Ya Bu. Oke, baik. Nah, anak-anak, hari ini cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita teks prosedur. Bu Eni mengingatkan untuk pelajaran minggu depan Bahasa Indonesia pada pertemuan selanjutnya kita membahas TLHO.
Ada yang tahu apa kepanjangan dari TLHO? Teks TLHO. Ada yang sudah tahu? Teks laporan hasil. O-nya apa? Observasi. Ya, teks laporan hasil observasi. Ya, nanti kita akan melakukan observasi terhadap suatu objek. Kalau pas PTM nanti lebih mengasihkan lagi ya. Kalau pas minggu depan mungkin jatahnya kelompok 2 ya ini. PTM nanti kita bisa mengamati secara bersama-sama di kelas ya. Tapi nanti kita tidak tahu minggu depan harusnya kelompok 2 ini PTM ya. Gitu. Nah, nanti terkait TLHO, teks laporan hasil observasi yang akan kita pelajari minggu depan, ada tugas ya anak-anak. Nanti silahkan membuat rangkuman. Pengertian TLHO itu apa? Ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu apa? Strukturnya apa? Kebahasaannya apa? Seperti itu ya. Jadi itu tugasnya membuat rangkuman singkat terkait pengertian, ciri, struktur, dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi sebelum nanti kita bahas bersama-sama. Seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Mirza, silahkan dipimpin berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Mas Mirza sudah memimpin doa kita hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah join tepat waktu. Besok lagi lebih aktif lagi ya, baik dalam diskusi maupun dalam menjawab tanya jawab langsung dengan Bapak Ibu guru. Ini akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugasnya nanti boleh silahkan dikerjakan ya.